Made it out alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said if we were Fakta terbaru. Ada yang aneh. Tom Lembong didakwa merugikan negara, korupsi atau sensasi. Kejaksaan Agung, Kejagung, makin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejagung. Yap, apalagi kalau bukan kasus dari Tom Lembong. Jadi ternyata kasus dari Tom Lembong itu mengungkap suatu fakta bahwa kerugian yang terjadi di negara itu tidak ada yang masuk ke rekening pribadi Tom Lembong sepeser pun. Tapi dia terdakwa akibat tidak adanya penanganan maksimal atau ketelitian yang dilakukan oleh Tom Lembong. Jadi dengan kata lain, ia ceroboh sehingga terjadi korupsi di bagian ekspor impor gula ini. Ada yang membingungkan tidak? Yap. Masa Tom Lembong yang katanya hanya merugikan 500 miliar itu terdakwa? Kita lihat Menteri BUMN Erick Thohir itu merugikan lebih banyak daripada Tom Lembong. Bahkan diperkirakan 1 kuadriliun di Pertamina saja. Hanya khusus Pertamina, di mana di BUMN lain yang ternyata banyak korupsi yang terjadi. Ini seolah-olah pemerintah itu tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Yap, kita tahu bahwa Tom Lembong adalah teman dekat Anies dan merupakan tim sukses saat Pilpres kemarin. Ya, saya kira jangan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Bagaimana video dari netizen? Mari kita saksikan selengkapnya. Oke teman-teman, mari kita sama-sama perhatikan videonya ya. Para netizen ini. Save Tom Lembong. Fakta terbaru di persidangan Tom Lembong atas kasus dugaan importisasi gula membuat saya geleng-geleng kepala. Gimana nggak coba? Bukti uang tunai setengah T yang dihadirkan untuk persidangan itu nggak ada 1 rupiah pun yang mengalir ke kantong pribadi Tom Lembong. Menurut saya, sidang kasus Tom Lembong ini sangat bertele-tele. Karena sampai saat ini, Kejaksaan belum melampirkan bukti audit BPKP secara transparan. Bayangin aja, kasus ini udah berjalan lebih dari 4 bulan, tapi bukti auditnya aja gak pernah jelas. Selain itu guys, saya menilai penegakan hukum korupsi di negara ini tuh tebang pilih gitu loh. Katakan kalau Tom Lembong emang betul korupsi, ya langsung penjarakan aja. Tapi penjarakan juga dong yang merugikan negara atas nama food estate, korupsi BTS, kasus kelangkaan minyak goreng, izin tambang, dan lain-lain. Malah sekarang tuh pada mentereng di jabatan eksekutif. Ini sih jelas bukan upaya pemberantasan korupsi, tapi upaya pembersihan oposisi. 10 orang diperkaya dari kasus impor gula, tak ada nama Tom Lembong. Kok janggal ya? Janggal banget ini. Kalau memang tidak ada nama Pak Tom Lembong di daftar penerima hasil korupsi itu, kenapa Pak Tom Lembong dijadikan tersangka? Kenapa nggak 10 nama itu yang dijadikan tersangka? Ya. Atau ini memang murni politisasi karena Pak Tom Lembong itu dulu ketua tim suksesnya Pak Anies Baswedan. Karena nggak suka, ya udah disikat. Menurut kalian gimana para mulut netizen atas kasus ini? Janggal kan? Ya, saya berbicara soal ini bukan membela Pak Tom Lembong, ya bukan. Tapi saya ingin menyampaikan kepada pemerintah agar hukum ini benar-benar ditegakkan secara aturan. Yang salah harus dihukum, benar-benar harus dicari. Jangan yang benar disalahkan untuk dijadikan korban, ya. Terus jangan jadikan korupsi ini sebagai alat politisasi terhadap orang-orang yang tidak disukai oleh rezim, ya. Ini penegak hukum harus benar-benar menegakkan keadilan. Yang
nama itu harus dijadikan tersangka karena mereka menerima hasil korupsi itu. Pak Tong Lembong nggak dapat, kok malah ditahan. Aduh, gimana hukum ini ya? Agak rumit mencerna hukum ini. Aduh, ribet. Udahlah, mau maghrib, mau buka dulu. Yang penting nggak buka kasus korupsi. Ada yang aneh. Tom Lembong didakwa merugikan negara 578,1 miliar rupiah dalam kasus impor gula. Tapi, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menyatakan tidak ada kerugian negara. Lalu, kenapa kasus ini tetap berjalan? Anies Baswedan hadir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Maret 2025, mendukung sahabatnya, Tom Lembong. Ia mengapresiasi hakim yang memberi kesempatan terdakwa membacakan nota keberatan. Tapi tunggu, nota keberatan? Ada apa? Ternyata, dakwaan jaksa hanya berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, bukan BPK. Padahal, sesuai aturan, hanya BPK yang berhak menentukan kerugian negara dalam kasus korupsi. Lebih parahnya lagi, jaksa bahkan tidak melampirkan hasil audit BPKP dalam sidang. Jadi, kalau bukti utama saja bermasalah, apakah ini benar-benar kasus korupsi, atau ada agenda lain di baliknya? Korupsi atau sensasi? Kejaksaan Agung, Kejagung, makin sering bikin heboh dengan angka-angka fantastis soal dugaan korupsi. Tapi sayangnya, banyak yang akhirnya direvisi atau bahkan tidak terbukti. Jadi, ini penegakan hukum atau cuma trik buat menggiring opini publik? Lihat saja kasus PT Timah. Awalnya Kejagung bilang negara rugi 300 triliun rupiah, bikin publik marah besar. Tapi belakangan, angka itu dikoreksi jadi 152 triliun rupiah. Dan ternyata itu cuma potensial loss, bukan aktual loss. Artinya, kerugian itu belum tentu nyata, tapi dampaknya sudah menghancurkan industri, bikin investor kabur, dan merugikan rakyat. Lalu muncul kasus Pertamina Patraniaga dengan angka lebih gila, 900 triliun rupiah. Publik lagi-lagi marah, tapi belum jelas apakah angka ini benar-benar kerugian negara atau cuma jebakan opini. Yang bikin miris, Kejagung terlihat tebang pilih. Ada kasus yang terus digoreng, ada yang dibiarkan menggantung. Contohnya Thomas Lembong sudah berbulan-bulan kasusnya diumumkan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau memang bersalah, kenapa tak segera diproses? Kalau tidak, kenapa dulu diumumkan? Inilah kenyataan hukum kita. Lebih banyak drama daripada bukti. Kalau begini terus, bukan cuma tersangka yang dirugikan, tapi juga ekonomi, kepercayaan publik, dan stabilitas negara. Oke teman-teman, jadi itulah video netizen, pendapat netizen mengenai kasus korupsi yang mendakwakan Tom Lembong, dan ternyata terbukti bahwa tidak ada sepeser pun yang masuk ke rekening pribadi dari Tom Lembong. Dan ada kira-kira opini yang terbangun di publik mengenai tebang pilih dalam kasus penanganan korupsi. Jadi kira-kira bagaimana menurut para netizen? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.